Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat untuk belajar fisika. Hari ini kita akan mulai belajar yaitu bab 1 di kelas 11, yaitu tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan. Perkenalkan, ini nama saya. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan tentang kompetensi dasar. Untuk bab dinamika rotasi dan kesetimbangan, kompetensi dasarnya yaitu ada KD 3.1 dan KD 4.1. Bisa kalian baca sendiri ya. Oke. Untuk materi pokoknya di sini saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu tentang dinamika rotasi itu sendiri, yang kedua tentang kesetimbangan. Nah, hari ini kita akan belajar dinamika rotasi terlebih dahulu. Di dinamika rotasi terdapat beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah momen gaya, yang kedua momen inersia, yaitu ketiga momentum sudut, dan yang keempat adalah aplikasi dinamika rotasi. Oke, hari yang pertama kita akan belajar momen gaya. Nah, di momen gaya ini diawali dengan definisi benda. Definisi benda kalau di fisika itu dibagi menjadi 2, yaitu benda titik dan juga benda bukan titik. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau benda titik itu dimanapun benda diberi gaya, dia akan hanya bergerak translasi saja atau bergerak lurus saja. Seperti contoh ini, ada batang api. Saya kasih gaya di sini. Kita dorong, dia akan bergerak lurus. Gayanya saya pindah ke sini. Nah, didorong, nah sama, dia akan juga bergerak lurus. Terakhir, gayanya saya kasih di B. Nah, sama, dia juga akan bergerak lurus. Itu adalah definisi benda titik, di mana benda-benda yang dianggap benda titik ini sudah kalian pelajari di SMP maupun di kelas 10. Nah, hari ini atau di kelas 11 ini akan lebih kompleks lagi. Kita akan belajar tentang benda bukan titik, atau nama lainnya adalah benda tegar. Seperti apa definisinya? Misalkan ini ada benda api. Nah, saya dorong pas tepat di tengah-tengah atau di pusat masanya, dia akan bergerak lurus, sama kayak benda titik. Nah, yang membedakan itu saat gayanya dipindahkan. Misalkan saya pindahkan di A, apakah dia bergerak lurus? Ternyata tidak. Nah, kalau bendanya benda titik, dia akan bergerak lurus seperti yang tadi. Kalau bendanya ini bukan titik atau kita tinjaunya lebih kompleks lagi, nah, dia akan bergerak melingkar atau berotasi. Kalau kita pindah ke B, sama, dia akan berotasi namun dengan arah yang berbeda. Bisa dipahami ya, untuk benda titik dan benda bukan titik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda bukan titik, karena benda yang titik sudah kalian pelajari di kelas 10. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan benda tersebut atau benda bukan titik atau benda tegar itu bergerak melingkar? Nah, jawabannya adalah seperti ini. Jadi misalkan saya punya batang api lagi, saya paku di sini di B. Terus di sini saya kasih gaya besar F. Kira-kira dia bergerak gimana? Nah, dia akan bergerak melingkar. Dalam contoh ini, dia akan bergerak melingkar berlawanan dengan arah jarum jam.
gaya yang kita kenai itu memiliki jarak sepanjang L dengan B. Nah, perkalian gaya dengan jarak itu namanya tau. Tau ini adalah momen gaya. Nah, jadi yang menyebabkan suatu benda itu berputar atau bergerak rotasi adalah momen gaya. Pak, kenapa kok tidak gaya? Nah, misalkan saja seperti ini. Di sini ada paku di sini, saya dorong di sini. Apakah bendanya bergerak? Tidak. Padahal di situ ada gayanya. Jadi syarat benda bergerak itu harus ada bergerak rotasi, maksudnya itu harus ada gaya dan juga lengan. Seperti misalkan contohnya seperti ini. Misalkan ini diibaratkan pintu, di sini adalah engselnya. Kalian membuka pintu itu kan mesti jauh dari engsel. Nggak mungkin kan kalian membuka pintu sampai buka di tepat di engselnya, nggak akan bisa. Seperti itu ya. Nah, Pak, ini kan gayanya tegak lurus. Bagaimana kalau gayanya membentuk sudut? Seperti ini misalkan. Nah, misalkan gayanya membentuk sudut sebesar theta. Nah, sepertinya sama dipaku di B. Kira-kira seperti apa? Apakah besarnya sama dengan ini, hanya F dikali L? Tentu saja tidak. Ya. Harus kita uraikan. Ya, dibuka lagi catatannya yang vektor. Ya, diuraikan di sini menjadi F sin theta, di sini menjadi F cos theta. Yang kita gunakan yang mana? Yang kita gunakan adalah yang sin, yaitu komponen gaya yang tegak lurus dengan lengan. Ya. Jadi yang kita gunakan adalah F sin, bukan F saja, atau F cos. Kenapa F cos tidak digunakan? F cos tidak digunakan karena dia tidak bisa menyebabkan benda ini berputar. Coba bayangkan, sampean ingin memutar batang api ini atau benda api ini, sampean kasih gaya, sampean tekan A menuju ke B, apakah bisa berputar? Tidak. Jadi kalau gayanya tegak lurus seperti ini, bisa langsung sampean kalikan kalau mencari besarnya momen gaya. Tapi kalau gayanya membentuk sudut, ini harus kalian cari yang tegak lurus. Dalam hal ini adalah F sin theta, dengan syarat tetanya di sini. Kalau di sini nanti akan berbeda lagi. Sampai buka catatan tentang vektor kelas 10 ya. Selanjutnya ada kesepakatan tanda. Nah, benda berputar itu kan ada dua kemungkinan. Ada yang berputar searah jarum jam, ada yang berputar berlawanan arah jarum jam. Hanya itu saja kan. Nah, jadi kesepakatan tandanya kalau dia berputar searah jarum jam, kita buat tanda positif. Ya. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, berarti kita buat negatif. Karena ini adalah vektor, jadi dia memiliki nilai dan juga arah. Nah, untuk memahaminya kita langsung ke contoh soal seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada batang AD. Ya, terdapat 3 gaya yang bekerja pada batang AD yang memiliki massa 2 kg. Seperti pada gambar. Jadi ada F1, F2, F3 bekerja pada batang AD dengan panjang sekian ini yang memiliki massa 2 kg. Tentukan nilai dan arah momen gaya terhadap titik B. Berarti di sini ini adalah titik pusat rotasinya. Bagaimana caranya? Mari kita selesaikan. Langkah pertama, kalian tulis dulu apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama, sebelumnya kalian tentukan dulu di mana pusat rotasinya. Berarti titik B, berarti poros rotasinya berada di titik B. Yang pertama yang diketahui adalah F1 5 Newton, teman tulis. Nah, lengannya jaraknya A ke B berapa? 20 cm, langsung dijadikan
meter. Nggak usah dijelaskan lagi ya, sampai kalian semua sudah belajar di kelas 10. Terus apalagi F3. F3 ini bisa diuraikan menjadi F3Y sama F3X. Nah, yang digunakan adalah F3Y. Ingat-ingat ya, yang tegak lurus dengan lengan. Ya, yang tegak lurus dengan benda, yaitu F3Y. F3Y karena sudah sini berarti pakai sin 30 derajat. F3-nya 4, sin 30,5 berarti ketemu 2 Newton. Terus jaraknya dari pusat rotasi gaya tadi yaitu L3. Lengannya ada 55 cm. Jadikan meter. Nah, diingat-ingat tadi kan bendanya memiliki masanya 2 kg, berarti dia punya gaya berat. Gaya beratnya di mana? Gaya beratnya itu pas di tengah-tengah batang. Nah, berarti di sini muncul gaya berat benda yaitu B, di mana besarnya adalah M dikali G, 20 Newton. Terus lengannya ini berapa? Nah, setelah dihitung ini ketemu 25 cm. Caranya gimana? Nah, caranya 20 tambah 55 tambah 15 ya. Ini adalah 90 dibagi 2 pas tengah-tengah. Di sini adalah 45. 45 dikurangi 20 ketemu 25 cm. Langsung jadikan meter. Nah, tadi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah sigma momen gaya atau sigma tau B. Nah, Pak, di sini kan ada F2, kenapa nggak ditulis? Nah, kenapa kira-kira? Ya, benar. Karena F2 ini berada pada sumbu rotasi, jadi dia tidak mempengaruhi gerak rotasinya. Jadi nggak usah ditulis juga tidak apa-apa karena ini nanti tidak digunakan. Oke? Oke, kita lanjutkan. Kita jawab seperti ini gambarnya. Nah, sekarang kita tinjau rotasinya. Kira-kira kalau gaya di A atau F1 itu dikerjakan lalu pusatnya di B, bagaimana gerakannya? Nah, ini akan searah jarum jam, makanya di sini kita tulis dia plus. Terus yang F3Y bagaimana kira-kira? Kalau ini ditarik ke atas dia akan berputar berlawan arah jarum, berarti di sini minus. Kalau yang B tarik ke bawah, oh dia searah jarum jam berarti plus. Berarti kita bisa tulis sigma tau B itu sama dengan tau 1, ini tau dari gaya 1, gaya F1 dikurangi tau 3Y ini karena minus berlawan arah jarum jam, terus ditambah dengan tau W. Nah, ini karena dia searah jarum jam. Jadi langsung kalian tulis di sini plus minusnya ya. Di sini plus minusnya langsung kalian tulis. Nah, tahu tadi apa? F1 L1 tahu 1. Ini F3Y Pak, kok nggak ada sinnya sudah kita masukkan di yang tadi diketahui. Di sini gaya berat berarti W dikali lengan. Sudah, tinggal sampean masukkan, sampean hitung matematis, ketemu 4,9 Newton. Ini ketemu positif berarti dia berputar searah putaran jarum jam. Pak, nanti kalau ketemu minus apakah salah? Tidak. Kalau ketemu minus berarti di sini nanti arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Pak, kalau ketemu 0 apakah mungkin? Mungkin saja. Artinya apa? Kalau ketemu 0 berarti dia tidak berputar. Bisa dipahami ya? Nah, yang selanjutnya kita akan baca tentang momen inersia. Nah, momen inersia itu adalah ukuran kelembaban benda yang bergerak melingkar atau rotasi. Nah, jadi benda yang bergerak melingkar atau bergerak rotasi itu memiliki suatu kelembaban atau kemampuan untuk mempertahankan posisinya, yaitu namanya kalau di gerak rotasi yaitu momen inersia. Nah, momen inersia di sini dibagi menjadi dua, momen inersia partikel atau benda titik
Ya, tadi kan benda ada dua, yaitu benda titik dan benda tegar. Nah, kalau di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu momen inersia partikel. Nanti yang kedua akan ada momen inersia benda tegar. Ya. Ini misalkan seperti ini. Saya punya benda bermassa M bergerak melingkar. Ya, seperti ini. Nah, memiliki lintasan dengan pusat di O dan jari-jari R. Maka dia memiliki besar momen inersia, itu M dikali R kuadrat. Hanya seperti itu saja, ya. Dimana I itu momen inersia, satuannya ini kilogram meter pangkat 2, M-nya massa dalam kilogram, R-nya ini adalah jari-jari atau jarak dari sumbu putar. Ingat, jarak dari sumbu putar. Jika terdapat lebih dari satu benda, maka ya sudah tinggal kita jumlahkan biasa saja. Nah, sekarang masuk ke momen inersia benda tegar. Nah, ini gampang. Ini kalian tidak usah menghitung. Jadi langsung kalian hafalkan ini saja. Bergantung. Momen inersia benda tegar itu hanya bergantung pada massa, bentuk benda, dan letak sumbu putar. Nah, di sini ada silinder berongga, silinder tipis. Ini silinder berongga tapi tebal. Di sini ada silinder pejal atau ini padat. Terus ada plat, batang, ini juga batang tapi beda sumbunya. Di sini ada bola pejal atau bola padat, ini bola berongga. Nah, yang sering digunakan, yang sering dimunculkan di soal itu biasanya hanya ini 1, 2, 3, dan 4. Ini yang lainnya jarang. Nah, jadi kalian hafalkan ini untuk momen inersia benda tegar yang silinder tipis itu mr kuadrat. Untuk silinder pejal setengah mr kuadrat, untuk bola pejal 2/5 mr kuadrat, untuk bola berongga 2/3 mr kuadrat. Nah, lanjut ke poin ketiga, yaitu momentum sudut. Nah, sama, momentum sudut itu adalah momentum yang dimiliki oleh benda yang bergerak melingkar. Kalau momentum yang dulu kelas 10 kalian pelajari itu adalah momentum yang dimiliki oleh benda yang bergerak lurus. Bisa dipahami ya? Jadi kalau momentum sudut ini bergerak melingkar. Besarnya gimana? Besarnya tinggal momentum linier P itu dikalikan dengan jari-jari, sudah gitu toh. Nah, nanti cari penjabaran, L-nya itu ketemu L sama dengan I kali omega. Keterangannya, L momentum sudut, I momen inersia, omega kecepatan sudut. Nah, ini yang beberapa kali dikeluarkan dalam soal itu adalah hukum kekekalan momentum sudut. Misalkan gini, di sini ada seorang pemain ski. Ya, pemain ski pada keadaan pertama dia menekuk tangannya, terus kedua dia merentangkan tangannya. Nah, dari kedua ini dia akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Yang persamaannya adalah momentum pertama itu akan sama dengan momentum kedua. Ini berarti I1 kali omega 1 sama dengan I2 omega 2. Dengan syarat benda ini tidak terkena momen gaya dari luar. Jadi ini bergerak, terus ini dia langsung direntangkan. Tidak ada yang mendorong, tidak ada yang memutar. Kalau ada yang memutar berarti ini tidak digunakan. Gitu ya. Nah, sekarang yang agak membutuhkan pemahaman analisis, aplikasi dinamika rotasi. Ini yang banyak sekali siswa kesusahan, tapi sebenarnya mudah ya. Bagaimana kita menyelesaikannya? How to solve it? Nah, langkah pertama ini yang harus kalian lakukan yaitu menggambar semua gaya yang muncul pada kasus. Yang kedua,
menganalisis arah gerak masing-masing benda. Yang ketiga, menggunakan hukum Newton pada masing-masing benda. Ya, karena ini gerak, mesti nanti sampean ketemu hukum Newton lagi. Ya, ingat-ingat hukum Newton ada 3. Dibuka lagi catatannya. Nah, hanya saja hukum Newton di sini ini tidak cuma sigma F sama dengan MA, tapi juga sigma tau sama dengan I kali alfa. Bisa dipahami ya. Ini untuk gerak translasi, ini untuk gerak rotasi. Yang keempat, yang terakhir adalah menyelesaikan dengan teliti perhitungan matematiknya. Bisa langsung ke contoh saja. Contohnya gini. Katrol. Dulu kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang katrol. Ya, dibuka lagi catatannya. Sebenarnya sama dengan kelas 10 cara penyelesaiannya, hanya saja di sini ditambahi ini ada katrolnya. Loh Pak, kelas 10 juga ada katrolnya. Nah, kalau kalian perhatikan, sama buka lagi buku catatan kelas 10, katrolnya tidak berputar. Ya, pasti di situ ada kata-kata katrol licin, katrol tidak berputar. Nah, kalau di sini apakah mungkin katrol ini tidak berputar? Tidak mungkin, mesti berputar. Gitu ya. Nah, di sini contoh soalnya, benda satu memiliki massa 2 kilo. Ini dihubungkan dengan benda 2 yang memiliki massa 6 kilo. Kedua benda dihubungkan melalui katrol pejal. Katrol itu biasanya silinder. Nah, pejal dengan massa 4 kilo serta tali ringan yang massanya dapat diapain. Jadi talinya tidak memiliki massa ringan. Jika percepatan gravitasinya adalah 10, maka tentukan yang pertama adalah percepatan sistem, yang kedua adalah tegangan pada 1 dan 2 di sini. Nah, dulu kalau kelas 10 biasanya kan tegangan di sini sama dengan tegangan di sini. Gitu kan? Apakah mungkin? Tidak mungkin. Ya, jadi sebenarnya kelas 10 dulu permasalahan yang kalian selesaikan di soal itu jauh lebih sederhana. Oke, kita tinjau satu-satu. Mari kita selesaikan. Langkah pertama tadi apa? Yaitu menggambar seluruh gaya yang ada pada permasalahan. Yuk kita gambar. Yang pertama, benda memiliki massa jelas memiliki gaya berat W1. Di sini akan muncul tegangan tali T1. Di sini ada massa 2 W2. Di sini muncul tegangan tali T2. Terus benda 1 dengan benda 2 berat masanya besar masanya besar benda 2, otomatis benda 1 akan naik ke atas, benda 2 akan turun ke bawah. Katrolnya gimana? Akan bergerak rotasi searah putaran jarum jam. Kira-kira ada lagi? Ya, ada. Mari kita tulis diketahuinya. M1 2 kilo, M2 6, massa katrol 4 kg pejal. Tadi silinder pejal persamaan I-nya adalah setengah M/R kuadrat MK. Ini untuk membedakan saja massa katrol. G10. Oke, yang tanya yang pertama adalah percepatan, yang kedua tegangan T1 dan T2. Oke. Kita lihat lagi gambarnya. Nih, benda satu tadi kan bergerak ke atas, geraknya translasi sehingga menggunakan hukum 2 Newton yang sigma F sama dengan M A. Sigma F1 sama dengan M1 dikali A. Nah, karena bergerak ke atas, otomatis T1-nya lebih besar daripada V1. Jadi T1 min V1 M1A. Kita susun agar T menjadi persamaan T1 sama dengan seperti ini. Hanya dipindah ruas saja. Nah, W-nya diganti M1 kali G. Ini persamaan 1. Boleh kalian langsung masukkan angka di sini, boleh. Tapi juga tidak kalian masukkan dulu juga tidak apa-apa. Nah, nanti akan ketahuan tujuannya apa. Saya tidak memasukkan angka di sini, ya. Benda 2 bergerak translasi ke bawah. Sehingga sama sigma F2 sama dengan M2 dikali A. Nah,
Ini bergerak ke bawah, berarti W2 nya lebih besar daripada T. W2 min T2. Ini ya. Nah, susun ulang agar T2 sama dengan ketemu persamaan ini. Oke. Sekarang katrolnya. Yang menyebabkan katrol ini berotasi apa? Yang menyebabkan katrol ini berotasi adalah gaya ini, T2 dan T1. T2 menarik ke sini, T1-nya menahan. Jadi berlaku hukum 2 Newton yang tentang rotasi sigma tau sama dengan I kali alfa. Yang menarik dia searah jarum jam, T2. Berarti T2 sumbunya di sini, lengannya yang ini. Nah, lengannya yang ini adalah jari R. T1-nya ini sama, ini juga 1R. I-nya tadi setengah massa katrol kali R kuadrat. Nah, alfa atau percepatan sudut ini adalah percepatan linear dibagi R. Dibuka lagi, ayo. Kalau yang lupa kelas 10. Nah, A per R. R-nya dicoret, hilang, tinggal T2 min T1 sama setengah MK kali A. Ini persamaan 3. Oke, Bapak kasih waktu sebentar untuk memahaminya. Oke, kita lanjut. Nah, substitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3 yang T tadi. Masukkan ke sini. Jangan lupa karena tadi dikurangi harus dikurung. Selesaikan matematisnya. Nah, ketemu ini. Nah, kalau sampean daya ingatnya tinggi, mampu menghafalkan banyak rumus, sampean hafalkan ini. Ya, kalau untuk pilihan ganda bisa lebih cepat cara mengerjakannya. Nah, hanya saja kelemahan di fisika, rumus cepat itu hanya berlaku untuk soal yang sama persis. Kalau berbeda nanti akan berbeda rumus cepatnya. Kalau kalian bisa menganalisisnya, silahkan. Bisa langsung menggunakan rumus cepat. Tapi kalau uraian harus pakai cara yang panjang ini tadi, harus runtut ya. Nah, percepatan sistem tinggal masukkan M2-nya berapa? 6 dikurangi 2. Ini 2 tambah 6 setengah, katrolnya 4, G-nya 10, ketemu 4. Nah, untuk tegangan tali pada benda 1 dan 2 tinggal disubstitusikan nilai A ke persamaan 1 dan persamaan 2. Wis, ketemu 28 Newton dan 36 Newton. Gampang kan? Nah, terus aplikasi yang kedua yang sering muncul yaitu gerak menggelinding. Gerak benda itu ada 3. Yang pertama adalah gerak lurus, yang kedua adalah gerak melingkar. Nah, kalau lurus digabungkan melingkar maka dia akan mengalami gerak menggelinding. Kalau di bab ini contohnya biasanya kalau gerak benda bergerak itu biasanya ini bola atau benda-benda yang berbentuk lingkaran. Kalau bendanya berbentuk persegi atau persegi panjang itu kelas 10 dulu. Misalkan saya punya benda berbentuk lingkaran ya, misalkan ini bola atau silinder lah. Nah, berada pada posisi A, terus saya kasih gaya F pada pusat bola. Nah, kalau benda dikasih gaya pada pusat itu dia hanya bergerak translasi saja ya, misalkan sampai ke B. Lalu kalau misalkan saya kasih di sini, berarti kan ada lengannya tadi ya, kayak di katrol tadi ada lengannya, ada jarak antara F dengan pusatnya, jadi dia akan bergerak menggelinding. Nah, untuk energi kinetiknya berarti energi kinetik menggelinding itu adalah gabungan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Kinetik translasinya gimana? Sama kayak yang dulu, setengah mv kuadrat. Nah, ini adalah setengah I omega kuadrat.
tinggal dijumlahkan keterangannya ini. Di sini ya, massa, V kecepatan, I momen inersia, omega kecepatan sudut. Nah, di sini juga sama. Dia juga berlaku kekekalan energi mekanik. EMA sama dengan EMP. EM itu apa? EM itu adalah EK ditambah EP. EP apa? EP adalah MGH. EK kalau di sini EK-nya pakai ini, setengah MV kuadrat dan setengah I omega kuadrat. Lanjut. Sudah, mari kita selesaikan soalnya dulu. Nah, ini soalnya dulu seperti ini. Silinder pejal, berarti silinder pejal sama kayak yang katrol tadi, diameternya 1 meter, berada pada bidang datar kasar. Ini kasar ya, berarti nanti akan muncul gaya gesek. Silinder tersebut diberi gaya yang tepat pada pusat masanya yang besarnya 6 kali berat silinder. Jika silinder mengelilingi tanpa slip, maka tentukan percepatan silinder tersebut nya 10 meter per sekon. Ya. Karena kasar, meskipun dia dikenai gaya di pusat, kan tadi kalau dikenai gaya di pusat itu dia hanya bergerak translasi saja. Nah, karena dia kasar, kira-kira gimana? Nah, dia akan menggelinding. Oke, kita selesaikan coba. Yang pertama, sama gambar semua gaya yang muncul ya. Ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek karena kasar, terus dia bergerak ke kanan dengan percepatan A dan juga berputar. Yang menyebabkan putar apa? Gaya gesek. Ini tidak menyebabkan dia berputar karena dia tepat di pusat massa kalau diperpanjang. Kalau ini kan dia tidak tepat di pusat massa. Yang terakhir tulis M1 kilo, F-nya adalah 6 kali W. Silinder pejal, I-nya setengah M. Maaf, ini harusnya nggak ada K-nya. MR kuadrat, massa bendanya. G-nya 10. Ya, ditanya percepatannya berapa. Oke. Silinder bergerak melinding, sehingga kalau silinder bergerak melinding berarti dia geraknya ada 2, yaitu gerak translasi, dia gerak kanan, berarti sigma F-nya sama dengan M dikali A. Gayanya apa saja di sini? Gayanya ada F dan gaya gesek. Yang ke kanan adalah F, terus ditahan atau dikurangi dengan gaya geseknya yaitu FG yang ke kiri. Ini MA. F-nya berapa? 6 kali W. Min FG sama dengan MA. 6 MG min FG kali MA. Pak, FG-nya kok nggak dimasukkan mu kali N? Nah, kita kan tidak diketahui di soalnya berapa koefisien geseknya. Jadi kita tidak bisa menggunakan persamaan itu. Nah, kita bisa menggunakan persamaan yang lain, yaitu menggunakan gerak rotasi. Nah, kalau tadi kan dia hanya bergerak translasi, sudah kita analisis. Selain bergerak translasi, dia juga bergerak rotasi. Nah, kita analisis lagi. Sigma tau sama dengan I alfa, pakai hukum Newton lagi. Yang menyebabkan dia berputar, bergerak rotasi apa? F-nya tidak. F-nya, saya ulangi lagi, F-nya ini kalau diperpanjang ke pusat massa. Suatu gaya kalau ke pusat massa, dia tidak akan menyebabkan dia berrotasi, berarti tidak akan muncul momen gaya. Momen gaya hanya muncul jika gayanya ini memiliki jarak dari pusat rotasi atau memiliki lengan. Nah, yang di sini gayanya ada F sama G, FG, yang memiliki lengan hanya FG saja, ya sebesar R. Berarti FG dikali R, jari-jari setengah FR kali A per R. Nah, kalau disederhanakan ini coret-coret sama ini, tinggal gaya geseknya setengah MA. Masukkan persamaan ini ke persamaan ini sehingga ketemu ini, ya. M-nya dicoret semua, ketemu ini. G-nya sama, masukkan 10, ya ketemu 40 meter per sekon. Gampang kan? Nah, sekian pembelajaran untuk fisika pada pertemuan pertama, ya. Kalau masih belum paham, silahkan kalian ulang-ulangi video Bapak tadi dan juga dibaca pada buku pegangan kalian masing-masing. Ingat,
tidak ada suatu apapun ini yang instan. Jadi berproseslah. Sampean ingin belajar fisika, pengen bisa, jangan cari yang instan, tapi berproseslah, karena fisika itu tidak hanya hafal rumus saja, tapi juga harus paham konsep-konsepnya. Untuk pembelajaran ini Bapak akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.